Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manorema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Sehingga dengan kebenaran yang kami mengerti, kami bisa melakukan kehendak Tuhan supaya hidup ini semakin diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema tentang perbedaan. Yesaya 65 ayat yang ke-13. Yesaya 65 ayat yang ke-13. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat malu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat ini, Tuhan membuat perbedaan yang sungguh ekstrim. Yang satu dibuat kenyang, tapi yang lain dibiarkan kelaparan. Yang satu akan minum sampai puas, tetapi yang lain dibiarkan kehausan. Yang satu akan bersukacita, yang lain mendapat malu. Yang satu bersorak-sorai karena gembira hatinya, yang lain dibiarkan mengerang karena sedih hati dan menangis karena patah semangat. Pertanyaannya, mengapa Tuhan membuat perbedaan? Apakah adil kalau Tuhan memberkati yang satu dan mengutuk yang lain? Adilkah Tuhan kalau Tuhan mendengarkan doa yang satu dan menutup telinganya untuk doa yang lain? Dalam Mazmur 11 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Jelaslah bahwa keadilan Tuhan itu tidak perlu diragukan lagi. Jika demikian, mengapa Tuhan membuat perbedaan dalam kehidupan umatnya? Semua karena sikap hati kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 18 ayat 20 dan 24 dikatakan, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Ayat 24. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Ayat yang sama masih ditulis lagi dalam 2 Samuel 22 ayat 21 dan ayat 25. Di ayat 21 dikatakan, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Ayat 25, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tangan itu bicara tentang perbuatan. Saya pernah berkata, kalau kita punya tangan, kita makan, kita kerja dengan tangan. Tidak punya tangan, dengan kaki. Orang bisa melukis. Kemudian kalau tidak punya tangan, tidak punya kaki, bisa dengan mulut, bisa dengan lidah. Nah, jelas firman Tuhan berkata, Tuhan akan membalas kepada kita sesuai dengan perbuatan kita. Kita lihat kasih Allah yang luar biasa kepada manusia. Kalau kita membaca Yesaya 65 ayat 1 dan 2 dikatakan, Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, ini aku. Kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Ayat 2 Bapak Ibu Saudara perhatikan, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Kita melihat dengan jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa Tuhan begitu menyayangi umatnya.
Tuhan begitu mengalah kepada bangsa Israel. Tuhan memberi petunjuk, padahal Israel tidak bertanya kepadanya. Tuhan berkenan ditemui, padahal Israel tidak mencarinya. Tuhan menyatakan dirinya kepada Israel, padahal Israel tidak pernah memanggilnya. Tuhan mengulurkan tangannya, padahal Israel memberontak dan mengikuti rancangannya sendiri. Sekali lagi, jika keadaan kita menjadi sedemikian buruk, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tapi bisa jadi hal itu adalah akibat dari pilihan kita sendiri yang memberontak kepada Tuhan yang mengasihi kita. Dapatkah Bapak Ibu saudara sekalian menangkap dengan roh kita ketika kita mendengar, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang memberontak. Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah hidup ini adalah rangkaian pilihan? Bangun pagi kita sudah diperhadapkan pada pilihan. Mau doa atau mau melakukan hal yang lain. Kita mengawali dengan mencari kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, atau kita segera mencari HP dan membukanya. Berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian, keberhasilan atau kegagalan, semuanya adalah pilihan hidup kita. Kepada orang Israel, Musa berkata, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, kata Musa, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan cara mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jika kita memilih untuk mengasihi Tuhan dan mengikuti rencananya, percayalah bahwa hal-hal yang terbaik pasti akan datang dalam hidup kita. Kitab Maleakhi berkata, Tuhan itu membuat perbedaan. Maleakhi 3 ayat 18 berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Disinilah kita melihat dengan jelas umat yang mengasihinya dan umat yang memberontak kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tidak salah dalam memilih dan kita menjadi bijak dalam memilah apa yang perlu untuk kehidupan kita dan apa yang tidak mendatangkan keuntungan atau faedah dalam hidup kita. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus menuntun kami langkah demi langkah. Kami akui Tuhan tidak menunjukkan berapa tikungan di depan kami yang masih harus kami lalui. Tetapi metode pimpinan Tuhan adalah langkah demi langkah. Sebab itu beri kami telinga yang tajam untuk mendengar kehendak-Mu. Beri kami mata yang tajam untuk melihat kehendak-Mu. Sehingga kami tidak salah memilih. Kami bisa memilah yang baik dan tidak baik, dan kami melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.